Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para ulamaul amilin, khususipun dumateng Bapak Kyai Haji Hashim Jailani saking Lamongan ingkang kula mulyakaken, Bapak pengurus madrasah ingkang kula taati, Bapak Kyai Haji Fatul Huda ingkang kula hormati, Bapak Muspika Kecamatan Soko ingkang kula hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Shalawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di forum yang berbahagia ini, perkenankan kami memaparkan tentang dampak teknologi bagi moral. Menurut terminologi Profesor Dr. Abayuni dalam bukunya yang berjudul Islam dan Pengetahuan Modern, teknologi merupakan penerapan sains secara sistematis untuk mempengaruhi alam sekeliling kita dalam suatu proses produktif ekonomis untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Definisi ini dalam realitasnya telah menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi menyajikan pemenuhan hidup yang lebih efektif dan efisien. Teknologi membuahkan kelezatan dan kenikmatan hidup. Namun, di sisi yang berlawanan, teknologi juga menimbulkan dampak negatif yang mengancam kehidupan manusia dan kelestarian alam lingkungan hidup. Hadirin yang dirahmati Allah, teknologi sesungguhnya tidak lebih dari alat, bukan tujuan hidup. Ia bisa digunakan sebagai komplementer dalam mencapai tujuan-tujuan positif konstruktif atau sebaliknya konstruktif destruktif dalam kehidupan manusia. Sasaran positif negatif dan konstruktif destruktif ini tergantung pada manusianya. Keadaan ini mengingatkan kita pada sebuah slogan yang berbunyi The man behind the gun. Konotasinya akibat yang konstruktif destruktif ini tergantung pada the man, bukan pada the gun. Subjek inilah yang perlu ditanami moral force, berupa sikap-sikap kemanusiaan yang memikul tanggung jawab kelestarian hidup manusia, yang mengemban tujuan-tujuan luhur serta menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, humanity dignity. Dengan kata lain sebagai khalifah, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah, yang artinya, dan ingatkah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada abad ini dunia telah diwarnai dengan kemajuan teknologi yang luar biasa menakjubkan, yang reputasinya dapat dikatakan memuncak dan hampir mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, ekonomi, sosial, budaya, bahkan juga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan,
teknologi telah menjadikan proses belajaran lebih inovatif, kreatif, dan menarik minat siswa. Di mana proses belajaran tidak lagi berjalan dari ceramah ke ceramah, melainkan telah menggunakan media yang beragam, mulai dari TV, LCD, internet, dan yang lainnya, yang kuantitas dan kualitasnya semakin hari semakin mengalami perkembangan. Hal demikian realitasnya telah menjadikan meningkatnya kualitas anak didik, meningkatnya intelijensi anak ke arah pemahamannya lebih cepat. Pada perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, menjadikan dunia tanpa batas. Informasi bisa diterima dengan cepat, bahkan tanpa reserve. Dengan kata lain, teknologi di satu sisi melahirkan dampak positif, tapi di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif, yang dalam pandangan Khalil Mansur menyatakan bahwa dampak yang dia maksud ialah perjalanan, makanan, nilai-nilai, dan tradisi. Hadirin yang dirahmati Allah, teknologi juga menjadikan perubahan status masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Adapun ciri masyarakat modern ialah: pertama, pengetahuan merupakan landasan utama dalam mengambil keputusan. Kedua, efisiensi dan produktivitas sebagai dasar utama dalam alokasi sumber daya. Ketiga, profesionalisme merupakan karakter yang menonjol. Maka sangat benar jika Islam juga sangat menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, madrasah adalah lembaga yang secara historis lahir sebagai pengawal moral bangsa. Karena itu tidak salah jika sekarang kita menjadikan madrasah sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mendampingi kemajuan teknologi, sehingga kemajuan teknologi bukan menjadi rusaknya moral bangsa, melainkan menjadi kawan seiring pengawal moral bangsa. Marilah kita kembali ke madrasah, marilah kita besarkan madrasah. Semoga Allah meridhoi niat dan kesungguhan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.